Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Mata Pariji dengan RT 15/2018-062. Di sini di pertemuan 4 pemrograman game, saya ingin melanjutkan dari pertemuan sebelumnya dengan tugas. Yang pertama, kita membuat fungsi player jump. Yang kedua, membuat fungsi player berjalan. Yang ketiga, view kamera. Yang keempat, membuat animasi idle player. Yang kelima, membuat animasi jump dan player bergerak. Yang keenam, membuat kanvas dan konfigurasinya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah membuat help bar. Saya di sini menggunakan project dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Untuk yang pertama, membuat fungsi jump. Nah, dari kegiatan yang kemarin, saya tinggal menambahkan codingannya berupa jump tersebut. Nah, untuk membuat codingan jamnya itu, saya di sini menambahkan vektor 3 velocity-nya. Nah, selanjutnya membuat variable float dengan speed jam, yaitu kita publikin. Nah, selanjutnya membuat variable float dengan speed jalan. Ini untuk speed jalan, speed larinya ini digunakan untuk membuat fungsi player berjalan. Nah, selanjutnya setelah kita membuat variable speed jamnya, saya menaruh void update, yaitu berupa lompat. Nah, kelas lompat atau metode lompat yang berisikan jika kita if input get button down, yang dimana get button down itu jam itu sama dengan spasi dan is ground. Nah, di sini kalau misalkan kita spasi, maka velocity titiknya akan speed jam yang kita masukin akan dikalikan dengan 2f dan dikalikan dengan gravitasi groundnya. Nah, maka akan mendapatkan velocity sama dengan gravitasi kali delta time, dan controller titik move velocity dikalikan dengan time delta time. Seperti itu untuk script dari atau untuk codingan tip jamnya. Yang dimana di sini speed jamnya saya kasih angka 1. Untuk selanjutnya membuat fungsi player berjalan. Nah, untuk membuat fungsi player berjalan itu sama aja untuk mendapatkan codingannya. Di sini ini untuk variable speed jalan dengan variable float juga sama dengan 7 dengan privat, yang dimana privat itu kita tidak bisa mengubah dalam unity-nya. Nah, untuk selanjutnya ada public float-nya untuk speed lari, kebalikan dari speed jalannya. Nah, di sini sama aja, saya menambahkan void update-nya yaitu berupa metode ataupun kelas berupa jalan yang berisikan private thread. Jalannya berisikan jika kita menginputkan key-nya itu adalah left shift ataupun shift pada keyboard kita, maka kecepatan sama dengan speed lari, yang dimana kecepatan itu akan dirubah dengan angka 7. Jadi awalnya itu adalah angka 14, jika kita mencet shift maka akan berubah jadi angka 7, jadi akan lebih diperlambat. Nah, selanjutnya kalau tidak, maka kecepatannya sama dengan speed jalan, jadi kayak sama aja, dibalikan angka sebelumnya. Nah, itu untuk membuat fungsi player berjalan. Nah, selanjutnya membuat view kamera, yang dimana di sini kameranya saya taruh di belakang player. Kameranya saya taruh di belakang player yang dijadikan shield pada player tersebut. Seperti ini mungkin. Dan juga ada codingannya untuk playernya. Untuk codingan untuk view kameranya. Nah, untuk codingan view kamera atau move kameranya, di sini saya menambahkan serial field-nya, yaitu variable float dengan sensitivity, yaitu dimana saya membuat juga privat transform dengan isinya itu parent. Nah, untuk void startnya parent sama dengan transform titik parent.
Untuk selanjutnya, saya membuat kursor titik lock state sama dengan kursor lock mode titik lock mode. Jadi, fungsinya itu untuk menggerakkan ke kanan ke kiri menggunakan mouse. Nah, untuk selanjutnya ada void update, itu float mouse X sama dengan input get axis mouse X, yang dimana mouse X-nya itu adalah kanan kirinya. Dikalikan dengan sensitivity, dikalikan dengan time delta time. Nah, sensitivity-nya ini saya membuatnya adalah sebenarnya saya membuatnya dengan memasukkan angka yang sesuai dengan kita sendiri dan dikalikan dengan time delta time. Nah, ini parent rotasi dengan vektor 3 titik up yang diambil dari mouse X-nya yang kita buat tadi. Nah, ini untuk view kameranya. Beberapa codingan untuk move kameranya, untuk view kameranya. Selanjutnya membuat animasi idle player. Nah, untuk membuat animasi di player, sebelumnya saya menambahkan beberapa beberapa aset-aset yang sudah saya download di e-learning berupa Cyborg-nya itu, Cyborg sendiri dan juga ya untuk Cyborg sendiri dan juga Unity HUD-nya. Yang pertama fokus kepada Cyborg-nya dulu. Untuk Cyborg-nya di sini ada berupa animasi dan juga ada idle player-nya. Nah, untuk membuatnya saya mendrag yang dalam model ini adalah Cyborg. Cyborg ini saya drag ke dalam player yang dijadikan player itu adalah permanent dan juga Cyborg sebagai child dari player tersebut. Nah, setelah di drag, maka kan seperti ini. Sebelumnya masih berupa kapsul. Setelah saya masukkan ke Cyborg ke dalam dari player, maka saya hapuskan mesh rider-nya untuk menghilangkan kapsul yang pernah saya buat sebelumnya di pertemuan ketiga. Seperti ini. Nah, ini adalah untuk idle player-nya. Untuk selanjutnya, membuat idle player. Idle player-nya adalah yang animasi idle player-nya seperti ini. Ini adalah animasi dari idle player-nya. Ini mana saya memasukkan dari Cyborg itu animasinya. Di sini ada animasi untuk idle player, ada animasi untuk run, ada animasi untuk run right, run left, dan juga jump up. Yang pertama, saya fokus kepada idle-nya dulu. Bagaimana cara masukkannya? Untuk cara memasukkannya, tinggal kita drag doang di bagian Cyborg idle-nya ke dalam animator yang ada di Unity-nya. Akan muncul seperti ini untuk membuat idle animasi. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya membuat animasi jam dan player bergerak. Nah, untuk membuat animasi jam hampir sama seperti menambahkan idle player-nya. Oh, untuk sebelumnya saya menambahkan beberapa codingan dan juga beberapa istilahnya beberapa parameter lah. Parameter yaitu X dan juga Z dan juga isCrown. Seperti itu. Ini juga ada codingan untuk animasinya. Jadi untuk codingan animasinya itu untuk merubah kecepatan buat animasi jam dan player bergerak. Nah, tambahnya kita membuat variabel private float untuk kecepatan playernya. Yang kedua kita membuat variabel animator dengan nama anim dan juga membuat variabel dengan game object dengan isinya player dan juga membuat beberapa variabel dengan nilai x, z dan juga status ground dengan itunya adalah bool ataupun true false lah. Selanjutnya kita membuat void start-nya anim sama dengan get component in children animator. Juga player sama dengan game object titik find. Jadi istilahnya ini kita cari yang berupa tag player. Nah, itu untuk menggabungkan
animasi dengan playernya. Ternyata ada void update-nya, kecepatan player sama dengan player di titik get komponen move player titik kecepatan. Jadi istilahnya move playernya ini adalah sebuah codingan yang sebelum kita ambil dengan nama istilahnya kita ambil titik kecepatannya. Nah seperti itu, dengan sama juga dengan nilai x, z, dan juga status groundnya. Kita ambil dari codingan move player yang dimana terdapat nilai x dan juga z. Seperti itu untuk codingan, untuk animasi, codingan animasinya. Untuk menambahkan idle dari idle itu adalah apa ya istilahnya, animasi diam lah, animasi diam yang dimana dari idle ke run dan juga sebaliknya dari run ke idle. Untuk menambahkannya kita tambahkan dari tadi parameter ke dalam kondisi yang ada di animasinya dari idle ke run dengan kondisinya z dan juga ininya greater dan 0,1 seperti itu. Nah untuk semuanya hampir sama seperti itu. Untuk dari idle ke run left, idle ke run right, dan juga dari any state jump ke idle-nya lagi. Jadi ibaratnya loncat turun. Untuk ini untuk parameter jump out-nya saya menggunakan parameternya itu adalah isJump. Untuk balik lagi adalah true, untuk any state adalah false. Oke, seperti itu untuk membuat animatornya. Untuk selanjutnya membuat kanvas dan konfigurasinya. Nah, di sini kita membuat kanvas dan konfigurasinya. Yang pertama kita create UI, kita ke game object UI, habis itu kita klik kanvas, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah kanvas yang sudah saya buat. Lalu ganti 2D seperti ini. Ini adalah kanvas yang saya buat. Untuk mengkonfigurasi kanvasnya, saya menggunakan reference resolusinya ada 3840 untuk X-nya dan Y-nya juga 2180 dengan scale mode-nya adalah scale with screen size, ibaratnya mengikuti dari ukuran layarnya. Mungkin seperti itu untuk konfigurasinya. Dan ini adalah layar dari UI-nya. Selanjutnya membuat helper. Nah, untuk membuat helpernya itu saya mendrag and drop aset yang sudah saya download di learning, itu HUD-nya, untuk membuat helper-nya. Sini pertama saya buat aset create empty-nya, create empty, lalu saya beri nama help template dan juga face, help masking dan energy masking. Pertama untuk membuat help template-nya, kita tinggal drag and drop help bar-nya ke dalam source image. Oh ya, sorry. Untuk membuat ini adalah berupa gambar yang dimana kita create UI-nya lagi yang berupa image. Nah, setelah itu image-nya kita tambahkan. Kita bergantinya nama sesuai apa yang kita inginkan. Yang pertama, saya kasih nama help template, kedua face, help masking, dan energy masking. Nah, untuk mengubah yang berupa JPG sebelumnya, saya mengubah tekstur type-nya dari default ke dalam Spirit 2D dan UI. Mungkin seperti itu untuk konfigurasinya. Ini adalah headbar yang sudah saya buat sebelumnya. Dengan menggabung-gabungkan beberapa aset yang sudah saya download. Untuk cara rincinya, mari kita run. Nah, ini adalah hasil dari yang sebelumnya sudah dibuatkan. Ada berupa health bar-nya, animasi idle-nya, ada gerak-gerak, dan juga untuk moving-nya juga.
juga ada animasi berjalan. Nah, untuk animasi run rate-nya juga akan muncul seperti ini. Ini animasi untuk berbelok ke kanan. Dan juga ada animasi untuk berbelok ke kiri. Dan juga ada animasi saat dia jump up ataupun loncat. Nah, ada animasi loncatnya seperti itu. Inilah head bar-nya juga, dan ada animasi. Dan juga ada tadi beberapa code untuk jalannya dengan mengklik W dan juga menekan W dan juga menekan shift akan memperlambat gerak dari player tersebut. Yang dimana player tersebutnya adalah normal kecepatannya 7. Akan memperlambat gerak dari player tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan ataupun presentasi dari pertemuan keempat ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.